Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi ya di titik balik perubahan. Sebelum kita awali kelas kita pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud kesyukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam mengikuti kelas kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahim. Amin. Mau Kang? Oke lah, kita lanjut ya. Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Ini hari-hari menuju 2023 ya. Iya. Kita bahas apa ya ini? Ada kayak ini enggak? Sebentar. Atau yang lain ya. Kayak ini ada. Ini teman-teman ada yang mau maju? Kak Tita mungkin? Belum, Kak Tita. Kak Tita Lestari. Pagi Bang. Monggo. Ada yang Pagi. Tita Lestari dari mana ini? Halo. dibuka aja mic-nya. Oh, dari Banjarmasin. Oke. Dari Banjar. Silakan Kak. Ya, pagi semuanya Bang Aswar, salam kenal untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Gimana ya? Gimana? Atau gini, sejak kapan ikut apa itu PBP gitu? Sejak belum lama ini Bang, tapi udah berapa bulan ya? Udah berapa bulan? Kalau nggak salah 3 bulan apa? Cuman masih belum terlalu aktif ngikutin. Oke. Kalau ini kok ngucap konsisten sudah bisa ya, paling enggak 3 bulan. Gimana? Konsistens, ngucapin konsistens, alhamdulillah udah bisa ya. Konsistens. Udah mahir berarti, udah bisa, udah terbiasa gitu. Bukan orang baru. Sering dengar Bang Aswar cara ini kelasnya. Iya itu apa namanya, kita biasanya ngujinya itu dia baru apa enggak suruh ngucapin konsistens. Kalau lancar itu berarti udah orang lama. Passwordnya gitu aja sih. Oh gitu. Alhamdulillah. Kalau udah konsistens lancar tuh udah hampir master. Amin alhamdulillah. Gimana ya Bang? Oke. Cerita atau gimana? Ya ini juga sih. Ya boleh cerita tentang pengalamannya atau saya ceritain tentang ilmunya juga boleh gitu. Kalau pengalaman, ada misalnya ada pengalaman yang kok kan pengalaman tuh ada yang bikin tentram, ada yang bikin katakan tuh gelisah. Mungkin kalau ada pengalaman yang tidak bikin tentram mau diulas apa gitu. Iya kalau pengalaman sih lebih banyaknya yang kalau di saat cerita tuh suka pengen nangis gitu Bang. Oke, suka pengen nangis gitu ya. Gimana tuh ceritanya? Suka pengen nangis. Terus ya biasanya apa gitu? Nangis haru atau jadi nangis cepet terharu gitu kan? Cepet terharu, cepet sedih gitu kan? Kalau cepat terharu itu lembut hatinya. Tapi kalau nangis, ada nangis yang nangis ngingat
kehilangan gitu, itu beda. Kalau terharu itu lembut. Kalau nangisnya karena nangisnya karena masa lalu, itu berarti berat, bebannya masih berat gitu, makanya nangis. Jadi cara jiwa untuk meringankan beban yang dipikulnya itu dia kemudian tuh nangis. Kalau dikit-dikit nangis itu udah pemborosan air mata. Dikit-dikit nangis sudah masuk ke, kalau udah harus dipaksain nangis, nanti terkuras air matanya, terus nanti kosong air matanya. Ada loh yang begitu itu sampai air matanya itu harus ditambahkan dari dokter. Saking beratnya pengalaman yang telah dilaluinya. Jadi nangis itu ya, nangis itu ada dua. Ini ada yang pesan ini ya, kasih ide. Ada nangis air mata buaya, ada bukan itu. Jadi nangis itu ada nangis karena beban masih berat. Ya, ada nangis karena masa depan sudah sampai, padahal terharu itu kan karena kita sampai lebih dulu daripada yang seharusnya. Jiwa itu sudah mencapainya lebih dulu. Itu nangis terharu. Ada nangis itu karena beban masih berat. Ada nangis itu karena terlalu cepat sampai. Ya. Wah, nggak nyangka ya nangis. Mungkin yang pertama Bang, beban. Oh, iya. Yang pertama aja ya. Oke ya, yang pertama. Beban masih berat. Jadi kalau beban itu sudah kategori bebannya itu karena beban itu sudah merampas hidup kita, sebagian hidup kita, itu kategori, itu udah nangis tuh. Jadi kalau beban ini sudah merampas kenormalan, itu nangis jiwa sudah merampas kenormalan atau kebiasaan normalnya, itu jiwa sudah nangis. Jadi pengalaman itu beban itu merampas kenormalan kita. Dari biasanya uang bulanan sebulan 30 juta, karena hutang bank, kemudian kita tidak punya uang jajan. Itu sudah merampas normalnya kita. Itu nangis itu. Nangis. Nah, kemudian kalau sudah di sini ya, kalau sudah di ini kan kalau di peta itu ya, nature 75. Jadi nature-nya nature 75. Iya, Bang. Levelnya itu sebenarnya level dimensi ketiga. Isu itu belum semuanya larut. Jadi ada nature 75. Tetapi kalau kita periksa ya, kita periksa nature ini berarti ada beban evolusi sebelumnya yang belum tuntas. Beban dimensi ketiga yang belum tuntas. Nah, ini perlu diketahui. Dimensi ketiganya itu yang mana?
Dimensi ketiga itu kan ada apa namanya itu? Tadi saya catat nih, ternyata untuk di sini ternyata ya. Dimensi ketiga itu jiwa itu hadir dan bersaksi. Jadi di dalam dimensi ketiga itu ada dua jenis persaksian jiwa itu. Ada dua jenis. Inilah yang kemudian tuh dikategorikan experiencer, kemudian watcher, gitu-gitu. Tapi itu tidak terlalu penting sebenarnya istilah. Yang penting itu tahu persaksian. Mau diistilahin apa aja, aku tahu bahwa di dimensi ketiga jiwa itu bersaksinya begini. Bahwa kenapa? Yang pertama, dalam pengalaman kesayaanku, Aska, ini Aska. Aska, ganggu takutnya. Oke. Jadi persaksiannya jiwa dalam dimensi ketiga itu ada dua kategori, dua jenis. Yang pertama, dalam pengalaman kesayaanku ada kesayaan lain sebagai inang kesayaanku. Kalau ini namanya itu dia bukan sedih, bukan mengsedih, tapi grief. Grief. Di Nabi itu memberi dua kategori sedih. Ada hazan, ya. Ada satunya itu yang grief ini bukan hazan. Hazan itu hilang masa depan. Ya. Ada dua itu. Jadi dalam pengalaman kesayaanku ada kesayaan lain sebagai inang kesayaanku, dan inangnya itu sudah tiada. Itu grief namanya. Itu grief. Itu dibahas oleh Nabi. Ada dua jenis. Catatan saya lupa. Ini saya lagi order Kutubusita. Jadi Kutubusita itu seluruh hadis Nabi tentang pencerahan. Biar nggak lupa, ini saya lagi OTW Kutubusitanya itu biar enak. Jadi kemudian itu kita melihat kayak Quran, kayak Sunnah itu bukan doktrin, tapi itu kitab dari jiwa-jiwa yang sudah tercerahkan. Kita akan perlu belajar. Soalnya di rak buku saya ini kitabnya Oso itu lengkap, Hautin lengkap, Guru lengkap. Apa meneh? Surya Mataram lengkap, Krisna Murti lengkap, kitabnya Nabi ngono. Jadi saya fokus pada peragaan kesayaannya gitu. Kayak tadi pagi Mas Camim ada yang ngirim pesan ke Mas Camim. Iki spiritual model opo bahas agama. Terus saya tanyain, agama itu maksudmu apa? Bahasa Arab tak? Bahasa Arab tak agama itu. Terus tak lanjutin. Namanya spiritual itu Mas, itu bukan soal dari bumi ke langit, tapi melampaui bumi dan langit. Jadi tidak boleh ada stereotip bahwa ini agama, ini. Tidak boleh, itu pengkotak-kotakan. Atau ini sudah dibalas lagi apa enggak. Jadi tidak boleh ada yang di bumi yang kamu celah, yang kamu anggap rendah, karena spiritual itu meliputi. Gitu. Karena itu kan spiritual itu dia soal nature kesayaan, bukan soal bahasa. Kalau kemudian spiritual itu artinya nggak boleh bahasa Arab, loh, iki opo, ya kan? Nggak boleh bahasa Jawa, apa urusanmu? Itu kan bagian dari historis jiwa. Dia lahir di Jeddah, kamu lahir di Buduan misalnya.
Masa itu dipersoalkan? Nah ini memang kita kacau ini pemetaannya ini. Spiritual tuh nggak boleh pakai Quran, nggak boleh pakai hadis. Loh, terus pakai apa? Nggak boleh pakai bahasa Jawa karena itu jadi etnosentris. Loh, Aiku, kamu cari gara-gara itu namanya. Nama spiritual itu tidak fokus pada who is-nya, fokus pada peragaan kesayaannya. Makanya saya nggak takut baca Osho lah. Saya tahu peragaan kesayaannya Osho ini segini. Masalahnya saya ini belum ada kutubusitanya gitu. Nah, saya beli gitu. Dan saya bagikan sebagai pengetahuan pencerahan, bukan mau nyebarin teologi. Memang kalau misalnya matematika diajarkan dalam bahasa India terus jadi orang India gitu. Kan yang penting itu kan pengetahuan matematikanya, bukan bahasa Indianya. Bahasa itu dia membawa frekuensi pengetahuan itu kan. Kadang-kadang tuh di grup pengembangan diri itu ada stereotip kalau Quran itu pasti ngajak ke, pasti nggak spiritual, pasti religi. Enggak, Quran tuh kitab pencerahan. Itu jangan diiniin. Seperti itu. Jadi jangan ada stereotip terhadap bahasa, terhadap buku, terhadap kitab, kan gitu. Karena kita mau pelajari itu nature kesayaannya. Sekarang itu di Indonesia ada stereotip semacam itu. Ne pakai Quran itu berarti religi. Ne pakai hadis berarti religi, bukan spiritual. Kadang nesu, gundulmu. Wong itu kan bahasanya saja. Di dalamnya itu ada nature kesayaan. Jangan di stereotip-stereotip gitu. Wong saya baca Injil, saya cari nature kesayaannya. Wong saya baca Bhagavad Gita itu, nggak takut. Saya akan jadi agama Hindu loh. Orang spiritual tuh nggak fokus dengan itu, fokus dengan pancaran kesayaannya gitu. Di Indonesia ada penyakit itu. Penyakit ne pakai Quran, ne pakai hadis berarti religi, bukan spiritual. Ada penyakit itu. Ada penyakit itu di kalangan spiritual. Ada isu etnosentris dalam masyarakat kita sekarang. Aku aja kalau bisa bahasa Yahudi, aku mau baca kitab Yahudi. Iya, tapi karena nggak bisa, ya gimana? Ya paling nggak ya bahasa Arab gitu. Pokoknya kalau mau belajar spiritual itu, jangan fokus pada stereotip apapun. Fokuskan pada nature kesayaanmu. Selamat itu. Selamat. Dan jangan lagi kalau Quran itu religi, hadis itu enggak. Itu peragaan, itu ayat-ayat jiwa yang tercerahkan gitu. Ya kan? Memangnya kalau baca biografinya Einstein terus rambut kita nanti kayak petir gitu kan? Enggak. Kita kan pengetahuannya kan. Bukan soal Albert Einstein-nya sunat apa enggak. Ya ngapain mikirin aneh orang? Kurang kerjaan hari-hari ini. Belajar filsafat takut ateis. Ada stereotip dan itu mengeras sekarang itu. Ya, mengeras. Sampai anunya orang itu diperiksa sunat apa belum gitu. Segitunya loh. Segitunya. Indonesia ini sudah parah sebenarnya penyakitnya itu. Bayangin teman saya itu gara-gara masuk lihat buku saya, nama pengarangnya itu nama barat semua. Lah ngapain kamu baca buku barat? Ini kan nggak sunat. Lah aku nggak butuh anunya ya. Aku perlu konfirmasi pengetahuannya, bukan lihat anunya disunat apa enggak. Itu ya kalau kamu butuh itu ya silakan kamu minatmu itu gitu. Jadi kita butuh bagaimana pencerahan itu dari versi ini. Untuk apa? Untuk kesayaanmu gitu. Ini malah anunya barang dijadikan standar benar kesayaan. Diukur dari anunya disunat apa belum. Nah ini apa kayak gini nih? Logika dari mana ini didapat nih kayak gini? Dan itu umum.
Baru kali ini aku lihat Mas Afnan ngakak gitu ya. Ini memang ngasal anu, ini memang bikin humor. Ya teman saya itu, ya Allah, iya sih Indonesia ini. Kok jatuh ke stereotip gitu loh. Ya kan, saya setiap hari baca punya Sadguru itu, lengkap buku saya. Ada yang Kindle, ada yang aslinya, ada yang PDF. Kita baca, nggak takut saya nanti jadi seperti Sadguru loh. Kesayaan itu nggak boleh nggak bisa dipertukarkan. Makanya yang disebut dualitas itu, kita dalam pengalaman kesayaan kita bawa-bawa kesayaannya orang. Nah, itu penyakit spiritual gitu. Dalam kesayaanku masih mikirin kesayaannya Sadguru. Sadguru udah mandi belum ya? Istrinya bahagia enggak ya? Lagi kok itu penyakit delusi namanya. Delusi kesayaan. Self delusion. Dalam kesayaanmu masih ada kesayaan yang lain. Mau pikiri gitu ya. Sadguru ini kalau makan buburnya dicampur atau pisah. Lah itu kan habis umurmu mikirin kesayaan yang kamu adakan dalam kesayaanmu. Nah, itu kan persoalan spiritual itu. Dia ngomongin soal nature ya. Biar nggak pakai jadi orang Inggris aku. Orang Indonesia, nature. Kan nggak enak. Udah nature, udah enak. Tapi gara-gara biar nggak Inggris, nature. Kan bingung. Nature kesayaan aja dia. Stereotip begitu saya lihat banyak di grup-grup spiritual. Sadguru anaknya sekolah di mana ya? Kalau makan nasi jagung gimana ya Sadguru, apa giginya nggak copot? Lah itu waktumu habis karena kamu neko-neko. Dalam kesayaanmu itu kamu adakan kesayaan yang lain. Nggak usah gitu. Fokus saja kepada nature kesayaan. Nah, 75 ini ada dua keadaan itu ya. Kita kembali ke topik kita. Yang bertanya tadi biar diatasi Mas Jamim. Kemudian kita lihat ya, dalam pengalaman kesayaanku ada kesayaan lain sebagai inang kesayaanku. Ini namanya dualitas kesayaan. Ini persoalan pokok spiritual, soal dualitas kesayaan. Nature kesayaan itu dia dualitas atau non dual, itu aja. Entah itu diucapkan oleh Sadguru, oleh Osho, tetap saja ada nature kesayaan dualitas atau non dualitas. Itu ya dipelajari. Saya tahun sebelum kopdar Hawking, itu bukunya Hawking tetap bawa ke guru saya. Guru saya bilang, "Ki orang jujur, tercerahkan. Nggak Islam padahal, tapi tahu kalau ini nature kesayaannya sudah di sana. Baru pegang bukunya atau itu. Oh, ini orang jujur, tercerahkan. Orang yang dapat hidayah." Kayak ditanyain, dulu yang talqin siapa? Ya kan? Akikahnya siapa imamnya? Enggak. Dia langsung tek, oh ini orangnya jujur, tercerah. Dapat hidayah dari Allah. Nggak apa-apa, kamu kopdarin. Gitu dulu. Jangan, gak usah. Ini Hawking, ini entah sunat. Pakai Imam Ghazali aja. Enggak. Dibiasakan begitu tradisinya itu. Saya dulu punya 2 buku yang saya ajukan ke guru saya. Bukunya Robert Frager, dia mursyid tarekat, atau bukunya Hawking. Dipilihin ya, bukunya Hawking yang tidak menyebut tarekat apa, tapi ini udah kamu bagus nih. Kayak gitu itu loh, maksudnya itu berspiritual itu luas karena tidak fokus dengan konten, fokusnya konteks kesayaan. Coba kalau guru saya memperagakan, jangan Hawking. Jangan Hawking. Kita belum ada sanadnya ini. Pakai yang ini, yang ada sanad. Jangan nggak gitu. Ini aja bagus. Ini orangnya dapat hidayah dari Allah. Pasti ceritanya menarik. Disupport malah. Ya kita dari tradisi semacam itu gitu loh.
kita melihat itu pada guru kita ya, oh spiritual itu enggak. Ya dia tentang nature kesayaan gitu. Itu pentingnya, itu penting. Saya pernah juga ceritain soal saya pernah itu ke Mbak Ahmad. Mbak Ahmad itu guru saya di Jogja. Yang datang tuh orang-orang dari Malioboro, minta doa, beda agama. Didoain. Yang didoain itu nature kesayaannya itu loh. Saya suruh nerima itu. Kamu terima, saya jalan dulu. Orang-orang pedagang, toko-toko, bos-bos Malioboro. Tanyain. Nah, tapi nggak ditanyain. Kamu udah wudu belum? Enggak. Dia minta berkah dari kesayaan itu. Diinin untuk nature kesayaannya. Karena nature kesayaan ini dia evolutif menuju robnya gitu. Gak ditanyain, langsung aja. Ini itu gitu, secair itu hubungan manusia gitu kan, yang kita lihat di guru kita. Malambah lebih ini lagi, yang tinggal di rumahnya agama Hindu, pulang-pulang tetap agama Hindu, nature kesayaannya semoga tercerahkan, kan gitu aja. Soal agama, religi itu silakan dia milih sendiri, itu kan urusan dengan robnya ya. Nggak ada urusan dengan kita. Kenapa kita yang ribut gitu, ngeributin kesayaannya dia, kita kena penyakit dolal, delusi dalam kesayaan kita. Ini harus diterangkan sejak awal, karena saya ini pakai bahasa Inggris iya, bahasa Arab iya, bahasa Jawa iya. Karena spiritual itu tidak bisa dibatasi bahasa. Kita menemukan keindahan kesayaan ya, inilah bahasanya gitu. Oke ya, itu. Jadi ini perlu ada sikap ya, sikap. Mengkotak-kotakan spiritual dan religi, sains dan spiritual itu bukan spiritual. Spiritual itu utuh. Jadi kalau saudara dikotomis kayak gitu, itu pasti tidak spiritual. Itu pasti pseudo spiritual. Karena dikotomis spiritual itu utuh. Nggak ada yang boleh dibuang. Karena secara esensi, seluruh eksistensi itu, dia mengakar pada aku yang mutlak. Jadi nggak ada yang boleh dibuang. Jadi kita kita di dalam kamus saya itu tidak ada perbedaan antara religi dan spiritual. Nggak ada. Nggak ada perbedaan antara energi dan materi. Nggak ada bedanya antara, bukan hal yang berlawanan gitu loh. Mungkin beda tampilan, tapi itu tidak berlawanan. Jadi saya melihat ya, kutubus itu kita pencerahan Nabi ya, peragaan pencerahan selama beliau masih di sini. Dalam pengertian itu selama beliau dalam kurun sejarah tertentu, kita perlu baca bagaimana memperagakannya, pencerahan non-dualnya itu kan, di tengah masyarakatnya. Itu penting. Hawking saya sudah baca semua, sampai video-videonya habis itu saya ikuti. Saya nggak takut bakal menjadi Hawkinian gitu. Karena itu sebuah dualitas kesayaan kan tuh ya. Dualitas kesayaan. Nah, yang kedua, kesayaan yang kedua di dimensi ketiga itu mana tuh ya? Nanti biar kita tahu akar sedihnya itu, mengsedihnya itu yang mana? Mengsedih karena yang mana? Dalam mana tuh ya? Dalam pengalaman kesayaanku, ini aja ini dengar kata kesayaan, bahasa apa lagi nih? Belum pernah saya dengar kesayaan. Nah, ya itu. Dalam pengalaman kesayaanku, ada kesayaan lain sebagai ya. Dalam pengalaman kesayaanku, ada kesayaan lain. Ada kesayaan lain yang
menginang pada kesayaanku. Ini sedihnya orang tua lihat anaknya sakit. Ya, sedihnya suami lihat istri tidak bisa beli skincare. Sadness dia. Bukan kehilangan, tapi sadness. Hazan, kalau bahasa Arabnya. Dalam pengalaman kesayanganku, ada kesayaan lain yang menginang pada kesayaanku. Nah ini dimensi 3 itu begitu. Ada nature kesayaan, ada level kesayaan yang ini. Sedihnya orang tua melihat anaknya sakit, itu sedihnya di level di posisi ini. Tetap sama-sama 75, tapi dari di tingkat kesayaan yang berbeda dengan yang pertama. Kira-kira sampai sini mudeng ya ininya ya. Iya Bang. Jadi kesedihan itu sama-sama air matanya. Itu keluar dari nature kesayaan yang berbeda bisa. Nah, ini namanya hazan. Hazan itu sadness. Kalau yang ini namanya grief. Runtuh dunianya. Runtuh dunia. Kalau yang ini yang dia pikirin tuh kesayaan yang menginang itu. Aduh, sedihnya gitu ya. Sama-sama sedih, sama-sama 75 tapi beda tekanannya gitu ya. Lebih berat yang grief. Tapi dua-duanya ini masih mengalami dualitas kesayaan. Ya, masih ada dualitas karena dalam pengalaman dualitasnya kok masih diadakan kesayaan yang lain itu apa? Kan dualitas namanya. Dualitas kesayaan. Oke, situ dulu ya. Jadi paling nggak pagi ini, oh ini kesedihan. Tinggal nunjuk yang mana nih kira-kira sedihnya ini. Mengsedihnya itu yang mana? Yang katakan ini A atau yang B. Inangku hilang atau yang menginang ke saya itu akan hilang atau hilang. Itu dua hal yang berbeda. Inangku hilang atau yang menginang yang hilang. Sedihnya yang mana kira-kira? Atau B? Nanti kita bahas besok karena saya jam 9 ini ada sesi lain. Dipilih pilihan ganda dulu. Inangku hilang atau yang menginang yang hilang. Atau keduanya malah. Inang itu kayak apa Bang? Tempat bergantung. Oh. Kayak parasit itu kan. Kayak itu anggrek lah. Itu kan nempel di pohon. Nah itu inangnya pohonnya. Benalu. Virus itu kan dia menginang. Kayak venom. Induk. Iya benar, paham. Paham ya, alhamdulillah. Kira-kira masuk yang mana nih? Inangnya yang hilang atau yang menginang itu yang hilang? Itu beda tuh. Mungkin yang beda. Menginang ya, apa ya? Yang B kali ya Bang. Yang menginang. Coba diperiksa lagi. Harus pasti. Iya Bang. Coba nanti timbang-timbang lagi ya. Kira-kira jiwaku ini mengsedinya ini yang A atau yang B? Nanti kita bahas besok ya. Iya Bang. Kalau sudah ketemu kita bahas besok. Iya Bang. Karena ini saya harus siap-siap mandi dulu. Ada yang mau transendensi soal. Iya. Oke Bang. Terima kasih ya Bang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Bang Aswar. Terima kasih Bang Aswar. Terima kasih Mbak Dita.
Insya Allah kita sambung besok ya. Makasih, teman-teman. Bagi teman-teman, Ya. dan insya Allah tanggal 1 Januari besok kita ada acara ini ya, resolusi 2023 ya. Nah, kita bertemu besok pagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.